Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathaniel Laurentius Franz dari Biologi Angkatan 2025 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldri Chandra dari Biologi Angkatan 2025 Universitas Pelita Harapan. Halo semuanya, perkenalkan aku Edgar, aku berasal dari Biologi 25 Universitas Pelita Harapan. Halo Sobat Kilik, sebelum kita mulai, ayo kita lakukan percobaan kecil. Letakkan keempat jari tangan kiri kalian di bagian belakang sebelah tangan kanan seperti ini. Kemudian, letakkan ibu jari tangan kiri kalian di bagian dalam pergelangan tangan seperti ini. Tekan, diam sebentar. Apakah kalian merasakan sesuatu yang berdenyut, denyut, denyut? Itu disebut denyut nadi. Tahukah kalian bahwa denyut ini terjadi karena jantung kita sedang memompa darah ke seluruh tubuh kita? Hari ini kita akan mengikuti perjalanan darah di dalam tubuh kita. Pernah tidak kalian berpikir di dalam tubuh kita ada sesuatu yang terus berjalan tanpa berhenti, bahkan saat kita tidur? Ya, namanya adalah darah. Jadi, darah berkeliling ke seluruh tubuh kita, dari kepala, ke tangan, ke kaki, bahkan sampai ujung-ujung jari kita. Kenapa darah harus berkeliling? Karena darah membawa oksigen dan karbon dioksida dari nafas kita, dan juga nutrisi dari makanan yang kita makan. Bayangkan darah seperti kurir pengantar paket. Paketnya adalah oksigen dan nutrisi, dan alamatnya adalah seluruh bagian tubuh kita. Supaya perjalanan ini bisa terjadi, tubuh kita punya sistem khusus yang disebut sistem peredaran darah. Di dalam sistem ini ada pembuluh darah seperti pita, dan ada satu organ yang sangat penting yang menjadi pompa otak. Namanya adalah jantung. Tapi sebelum kita bisa rentang jantung, kita perlu tahu dulu apa saja sebenarnya yang ada di dalam darah. Nah, apa aja sih isi darah kita? Ternyata darah tidak hanya satu jenis saja. Darah terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah bertugas membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan oleh paru-paru. Nah, ternyata sel darah merah itu berbentuk seperti piring, yaitu bulat dengan bagian di tengah yang cenderung ke dalam. Ternyata selain sel darah merah, ada juga loh sel darah putih, yang dimana sel darah putih ini adalah tentara tubuh kita. Tugasnya melawan kuman seperti bakteri jahat dan virus, agar kita tidak mudah sakit. Seperti di video ini, ada sel darah putih yang sedang bergerak mengejar bakteri, dan akhirnya bakteri tersebut dimakan oleh sel darah putih, sehingga bakterinya mati. Ternyata keren ya? Nah, ternyata kita bisa lihat sel darah putih ini memiliki bermacam-macam jenis. Kita bisa lihat ada sel darah putih neurofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan juga basofil. Nah, di sini terdapat plasma darah. Plasma darah itu adalah cairan yang menjadi tempat semua sel dapat bergerak. Ternyata juga plasma membentuk mengalirkan nutrisi dari berbagai sel penting lainnya ke seluruh tubuh. Jadi darah kita itu sebenarnya mirip dengan tim kerja. Ada yang membawa oksigen, melawan kuman, dan juga ada yang menjadi tempat semuanya bergerak. Sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana darah ini bisa berkeliling ke seluruh tubuh. Ternyata, perjalanan darah di tubuh kita ada dua jenis. Yang pertama disebut peredaran darah kecil, yang diberi warna kuning ini. Perjalanan ini terjadi ketika darah bergerak melalui paru-paru menuju jantung, maupun dari jantung menuju paru-paru. Karena rutenya yang pendek, maka disebut dengan peredaran darah kecil.
Di paru-paru, darah mengambil oksigen yang kita hirup saat bernafas, serta melepaskan karbon dioksida yang kita hembuskan saat bernafas. Setelah mendapatkan oksigen, darah kembali lagi ke jantung. Yang kedua disebut dengan peredaran darah besar, yang diberi dengan warna merah ini. Pada perjalanan ini, darah yang sudah membawa oksigen dipompa dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Darah mengantarkan oksigen ke otak, ke otot, dan ke semua bagian tubuh kita, serta mengambil karbon dioksida dari otak, otot, dan seluruh bagian tubuh kita. Setelah memberikan oksigen ke tubuh dan mengambil karbon dioksida dari tubuh, darah kembali lagi ke jantung, lalu dipompa lagi ke paru-paru. Karena rutenya yang panjang, maka disebut dengan peredaran darah besar. Jadi, darah kita sedang melakukan perjalanan yang terus berulang. Sekarang kita akan melihat bagaimana perjalanan ini terjadi langkah demi langkah. Kita akan mengikuti petualangan KRI dan teman-teman para sel darah merah di dalam tubuh kita. Perjalanan dimulai dari jantung. KRI dan teman-teman mengalir keluar dari jantung menuju paru-paru. Di paru-paru, mereka mendapat oksigen dari udara yang kita hirup. Sekarang, KRI dan teman-teman sudah membawa oksigen. Mereka kembali lagi ke jantung. Dari jantung, KRI dan teman-teman dipompa dengan kuat menuju seluruh tubuh. Ada yang pergi ke otak, ke hati, ke saluran pencernaan, dan ke seluruh bagian tubuh yang lain untuk mengantarkan oksigen serta mengambil karbon dioksida. Setelah oksigennya habis dibagikan dan diganti dengan karbon dioksida, mereka kembali lagi ke jantung. Kemudian mereka akan dipompa lagi ke paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen. Dan perjalanan ini dimulai lagi dari awal. Bayangkan KRI dan teman-teman melakukan perjalanan ini berulang-ulang tanpa berhenti sepanjang hidup kita. Bahkan saat kita sedang tidur pun, darah terus tetap berjalan, darah tetap membagikan oksigen, mengambil karbon dioksida, membagikan nutrisi, dan melawan kuman. Karena itu, jantung kita bekerja tanpa henti. Tapi ternyata di dalam jantung ada beberapa ruangan. Ayo kita lihat ruangan-ruangan di dalam jantung. Nah, jantung kita memiliki 4 ruang utama. 2 ruang di atas disebut dengan serambi, sedangkan 2 ruang di bawah disebut dengan bilik. Serambi kanan menerima darah yang membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian, darah ini akan mengalir ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah menuju paru-paru. Ke paru-paru. Masih ingat apa yang terjadi pada darah di paru-paru? Yap, betul. Karbon dioksida dilepas, ditukar dengan oksigen. Oke, selanjutnya. Serambi kiri menerima darah yang sudah membawa oksigen dari paru-paru. Darah ini akan mengalir ke bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Karena harus memompa darah ke seluruh tubuh,
bilik kiri adalah bagian jantung yang paling kuat. Selain ruang-ruang ini, jantung juga terhubung dengan beberapa pembuluh darah. Pembuluh darah adalah pipa saluran bagi darah. Jadi, di dalam tubuh, darah mengalir melalui pembuluh. Sekarang, mari kita lihat lebih cermat anatomi jantung. Sekarang kita ikuti perjalanan darah di dalam jantung. Pertama, darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui pembuluh besar yang disebut dengan vena cava. Darah ini masuk ke serambi kanan, kemudian darah bergerak ke bilik kanan. Nah, bilik kanan memompa darah menuju paru-paru melalui pembuluh yang disebut dengan arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah mengambil oksigen, setelah itu darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Darah masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri. Terakhir, bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh besar yang disebut dengan aorta. Dan perjalanan ini terjadi lagi dan lagi sepanjang hidup kita. Jantung kita benar-benar seperti pompa super yang bekerja tanpa henti. Nah, Sobat Kilik, sekarang kita sudah mengikuti petualangan darah di dalam tubuh kita. Nah, yuk kita ingat kembali bersama-sama. Darah kita membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Di dalam darah ada sel darah merah yang membawa oksigen, sel darah putih yang melawan kuman, dan plasma darah yang membawa berbagai zat penting. Semua perjalanan ini bisa terjadi karena adanya jantung, yaitu pompa super di tubuh kita. Darah masuk ke jantung, dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen, lalu kembali lagi ke jantung, dan akhirnya dipompa ke seluruh tubuh untuk mengirim oksigen. Dan perjalanan ini terjadi terus-menerus tanpa berhenti sepanjang hidup kita. Sobat Kilik, tubuh kita itu luar biasa ya. Tanpa kita sadari, di dalam tubuh kita itu ada sistem yang bekerja dari siang hingga malam tanpa berhenti-henti. Nah, karena itu, kita harus menjaga kesehatan jantung kita dengan makan makanan sehat, bergerak aktif, atau olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Sekarang, coba kalian rasakan lagi denyut nadi di tangan kalian. Itu adalah tanda bahwa jantung kalian sedang bekerja dengan baik-baik saja. Nah, jaga baik-baik jantung kalian ya. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya. Dadah!